generation, welcome back to Overflow Podcast, tempat di mana kita sharing the truth and overflowing with love. Baik lagi dengan saya Kristi dan tidak sendiri karena saya ditemani oleh sosok anak muda yang akan menginspirasi kita semua tentang bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya dan apa yang ingin Tuhan kerjakan di masa depan nanti yang saya percaya bisa memberkati teman-teman juga yang mendengarkan baik di rumah, di kantor atau di mana saja teman-teman berada. Langsung saja kita sapa, ada Yoel. Halo. Halo Kak, Selamat selamat siang. siang. Gimana kabarnya hari ini Yoel? Puji Tuhan sangat luar biasa Luar sekali. biasa. Welcome back to Manado ya. Iya, Jadi hari ini spesial ya Yoel jauh-jauh dari Provinsi Gorontalo main ke Manado. betul. Salah satunya khusus buat Overflow Overflow Podcast. podcast. Wah, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, teman-teman OGs yang ada di rumah nih atau yang mendengarkan di jalan, mau kenal lebih jauh nih dengan Yoel sendiri. Mungkin Yoel bisa ceritain waktu kecil tuh anaknya kayak gimana sih kamu? Terus kamu tuh cita-citanya apa waktu kecil dan sekarang tuh lagi ngapain? Supaya teman-teman bisa lebih mengenal Yoel lebih pribadi dan mengertilah apa sih yang sedang Yoel kerjakan saat ini. Oke, selamat siang semuanya. Biasa dipanggil Ojis ya OGs, semua. betul. Oke, jadi saya untuk perkenalkan dulu ya, nama saya Boleh. Yoel. Saya mungkin di masa kecil saya hidup di lingkungan keluarga yang hidup dalam pelayanan. Oke. Orang tua, oma opa saya hidup full penuh untuk melayani Tuhan. Mhm. Jadi waktu kecil memang cita-cita saya, walaupun saya ada di lingkungan orang yang mungkin melayani Tuhan, saya tidak bercita-cita sebagai pendeta Oke, ini fun ataupun fact ya? sebagai gembala ya. Mmm, Saya bercita-cita sebagai seorang psikolog memang dari mhm, awal. Em, Kemudian dari kecil saya terkenal mungkin dengan orang yang ekstrovert oke, ya. Ekstrovert bisa akrab dengan banyak orang, cepat akrab dengan banyak orang walaupun di awal-awalnya mungkin masih canggung ya, masih perlu pendekatan lebih lagi, tapi kalau sudah kenal tuh sudah sangat nyaman untuk rileks, bicara gitu. iya, Mungkin itu mungkin dari masa kecil saya dan kemudian saya dibawa Tuhan sangat jauh dari mhm, apa yang saya cita-citakan. Saya merencanakan semua dengan baik, saya tipikal orang yang sistematis. mhm, Mungkin kalau kalian orang-orangnya, salah satunya saya mau semuanya terencana. Jadi hari ini mau buat apa, besok mau kemana, umur segini mau apa. Jadi semua itu harus sudah terencana lebih dulu, sudah oke, punya planning terlebih dahulu. mmm. Mungkin itu perkenalan saya secara singkat. Wih, keren banget. Terima kasih ya Yoel mau menyapa OGs hari ini dan tentunya banyak sekali yang mau kita bahas ya. Ya, Tadi ada salah satu hal yang menarik dan pengen aku bahas lebih dalam lagi nih sama Yoel. Ada sebuah statement yang Yoel katakan, Yoel lahir dari keluarga yang fokus dalam bidang pelayanan, tapi Yoel nggak punya cita-cita jadi pendeta. ya. Why? Eee, oke mungkin, secara singkat ya, orang tua saya gembala saat Mhm. ini, pendeta, dan mungkin kalau pun ada rekan-rekan di sini yang mungkin sama punya orang tua pendeta, mungkin melihat ya di dunia pelayanan seperti apa, apalagi, di aliran karismatik yang harus perintisan dari awal, Iya. jadi melihat bagaimana susahnya orang tua, Oke. bagaimana pelayanan orang tua yang harus, mati-matian fokus untuk Mhm. pelayanan gitu, sehingga kadang tuh untuk anak-anak tuh tidak diperhatikan kadang. Oke. Jadi sehingga kita tuh tidak mau menjadi orang tua seperti itu gitu dan berpikir orang yang melayani itu susah hidupnya, Susah. mau Mhm. butuh apa-apa tuh harus doa dulu. Jadi waktu kecil tuh kalau mau minta sesuatu, "Dek, kamu doa dulu. Ma mau minta ini, Pa mau minta ini, doa dulu minta sama Tuhan." Jadi kayak tidak ada yang instan yang bisa kita dapat. Jadi kita harus lewat doa dulu, dia diminta Oke. untuk doa dulu baru bisa kita dapat. Jadi dari kecil Mhm. tuh Tuhan, mengajarkan lewat orang tua, harus doa dulu, harus minta ke Tuhan dan kayak melihatnya malahan orang tua dalam pelayanan, kok susah ya pelayanannya, Mmm, kok terlihat, eee, tidak mampu, seperti itu sih Kak. Jadi mungkin itu oke. yang menolak, saya menarik diri untuk terhindar dalam dunia pelayanan. Pelayanan.
Jadi sebenarnya karena kan kalau kita masih kecil kan apa-apa pengennya maunya cepet, minta mainan Betul, langsung dapet, lihat ya temen misalkan, dia ada mobil-mobilan tuh Ma, mau juga dong aku dibeliin gitu ya. Dan melihat mama papa yang mengembalakan pasti kan ada banyak kebutuhan jemaat juga yang harus dipenuhi. Jadi betul kebutuhan sekali. keluarga mungkin jadi prioritas kesekian Ya, setelah kebutuhan pelayanan di gereja ataupun orang-orang di sekitar yang lebih membutuhkan gitu. Nah betul akhirnya betul. ketika Yoel melihat hal itu, kok rasanya nggak enak ya jadi anak gembala. Mungkin Iya, seperti itu ya betul betul, perasaannya. iya, seperti itu. Tapi di balik itu ternyata ada proses yang Tuhan sediakan. Betul sekali. Yang aku lihat ya dari sharingnya Yoel, kalau mungkin dulu anak kecil kita tinggal taunya minta ke mama papa. Ya, Tapi kalau Yoel sejak kecil minta mainan pun atau bahkan minta permen coklat harus minta Tuhan ya. betul Diajarin sekali doa itu yang dulu diajarin, deh ya. gitu. Itu tuh yang harus dibangun keluarga zaman sekarang ya. Betul, betul. Karena tanpa doa kita pasti akan kesulitan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Iya, Karena kalau kita nggak setia di dalam doa, agak susah juga untuk punya iman, punya harapan, bahkan mengasihi orang tuh kayaknya susah banget deh. betul sekali. Jadi kita tuh merasa apa yang kita dapat tuh semua dari Tuhan. Jadi Ya, bukan karena dari orang tua, karena kita mhm, tahu kita berdoa walaupun nanti mhm, mungkin berkatnya lewat orang tua ya, kebetulan Tuhan kasih berkat lewat orang tua, ada uang, tapi yang kita tahu kita dapatnya dari dari Tuhan, karena Tuhan. kita doa dulu gitu. Yes, betul. Dan akhirnya semua wishlist yang Yoel catat atau misalkan yang Yoel inginkan, Yoel dapetin satu rema atau insight baru. Wah, thank you God karena semua yang aku punya nih semuanya datang dari Tuhan. Betul sekali. Gitu. Ini saya percaya akan memberkati kita ya Yoel Ya, karena kebanyakan ya saat ini achievement apapun atau gift apapun yang kita terima, kadangkala kita merasa oke karena saya hebat, saya punya kualitas, saya punya kemampuan, tapi di atas semua itu kan kualitas kemampuan semua Tuhan yang kasih ya. betul sekali. Jadi itu titik sadar sebenarnya yang sudah dibangun oleh Papa Mama Yoel Ya, kepada Yoel sejak kecil sampai hari ini terbawa. betul. Setuju ya? Betul, setuju. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nggak pengen jadi gembala, tapi pengen jadi psikolog. Iya. Kok bisa? Sebenarnya kerinduan atau kepengenan menjadi psikolog itu ada di waktu masa kuliah juga yang lebih dimantapkan gitu. Jadi memang Oke, karena memang sudah ada keinginan dari awal saya melanjutkan studi ke bidang psikologi. psikologi. Psikologi dan kemudian, banyak belajar. Mungkin kalau terkesannya psikolog itu, eee, apa ya, peramal ya, kalau orang-orang Hmm, sering tahu iya, atau bisa baca, jadi jangan lihat matanya nanti bisa baca dan iya. sebagainya, tidak seperti itu. Jadi kita tuh melihatnya memang semua kalau namanya manusia orientasinya ke uang ya. Hmm, Jadi waktu itu memang, biasa ikut di beberapa biro psikologi yang oke. memang satu kali adakan alat, asesmen Mhm, itu uang yang masuk tuh lumayan banyak gitu. oke. Jadi pendapatannya lumayan banyak. Jadi dari situ lebih diperkuat lagi, oh saya bisa dapat banyak uang nih dari profesi ini, seperti Mhm. itu. Oke, jadi karena Yoel melihat ada opportunity ya Betul untuk sekali. bisa berkembang baik khususnya dalam bidang finansial. Ya, Jadi karena Yoel punya struggle kayaknya kalau jadi anak gembala secara finansial kalau perintis lebih susah. lebih Mungkin susah. dengan jadi psikolog punya finansial yang cukup bisa bantu juga nih pelayanan orang tua, bisa menghidupi diri sendiri secara mandiri sehingga nggak merepotkan lagi nih mama Betul sekali, papa betul. gitu ya. Iya, Wah, luar biasa loh Yoel, karena jarang anak-anak yang berpikir seperti itu. Kadang kalanya karena kita tuh ngejar, saya mau karir yang bagus, gaji yang enak, supaya saya pun happy gitu. Tapi kalau dari POV-nya Yoel, saya mau kejar itu semua supaya saya at least mandiri dan saya bisa bantu keluarga saya. betul, betul. Karena yang Kak Kristi dapatkan, kalau Yoel bisa bantu keluarga, bisa bantu keluarga-keluarga lain yang ada di dalam Pengembalaan. pengembalaan orang tua, yang Iya, orang tua lakukan iya. gitu. Wow, amazing. Luar biasa, semua karena Tuhan ya Yoel. Betul sekali. Nah, Subhana Tuhan. next question nih, kan Yoel tadi bilang, Kak aku ngelanjutin sekolah lagi nih di biro psikologi. Kalau sekarang pekerjaannya berhubungan gak sama psikologi? Kalau sekarang memang puji Tuhannya berhubungan, Oke. berhubungan dengan bagian psikologi. Jadi Mhm, sekarang saya eh, Tuhan percayakan sebagai HRD atau mhm, kalau di tempat pekerjaan saya itu HRGA namanya. oke. HRGA itu bergerak di bidang human resource pengelolaan
sumber daya Kemanusiaan. manusia. Betul. Oke, wah luar biasa nih. Berarti kalau orang mau ngelamar kerja boleh ke Yoel dong? Bisa bisa. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya aku mau bahas hal-hal yang setelah Yoel memilih karir atau kuliah di bidang psikologi dan akhirnya menjadi seorang yang bergerak juga di area itu. Ini ada beberapa hal penting ya Yoel, Iya, karena sebenarnya fun fact-nya kita udah kenal dari 3 tahun yang lalu. betul sekali. Dan saat aku ketemu Yoel, waktu itu tuh Yoel masih dalam proses mencari pekerjaan. Iya, Terus aku tuh sempat ngeliat-ngeliat, ih Instagramnya anak ini bertumbuhnya pesat sekali gitu. Jadinya penasaran nih, mau tahu Yoel lebih lanjut. Karena teman-teman setelah 3 tahun yang lalu kita pernah ketemu dan Yoel juga tergabung dalam komunitas GMK. iya, Yoel harus merantau ya karena betul. ada promosi pekerjaan dan nanti Yoel akan ceritakan dalam podcast ini. Tapi sebelumnya yang mau aku sampaikan bahwa 3 tahun yang lalu dan 3 tahun setelahnya yaitu hari ini sangat terlihat bagaimana Yoel bertransformasi dan setelah kita sharing juga ya sebelum kita mulai podcast ini ternyata di atas segala sesuatunya Tuhanlah yang menjadikan itu. Betul sekali. Dan ini penting untuk disaksikan kepada anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu nggak merasa saya hebat, saya keren, saya perfect, Ya, tapi it's only by His His grace grace. kita bisa dapetin itu semua. Nah Kak Kristi mau tanya, Yoel itu pekerjaannya di PT yang nanti akan Yoel sebutkan, itu mulainya kayak gimana? Kenapa kamu bisa masuk ke pekerjaan ini, khususnya di kantor ini? Caranya seperti apa? Karena pada saat itu kan kita putus komunikasi nih. Yang Iya. Kak Kristi tahu Yoel pada saat itu lagi cari pekerjaan, terus tiba-tiba udah bekerja dan karirnya naik pesat. Mungkin Yoel bisa ceritain journey-nya dari awal sampai hari ini tuh kayak apa sih yang Tuhan bawa dalam kehidupan Yoel? Oke, jadi mungkin singkat cerita ya, Iya. dari selama masa kuliah, Mhm. saya tipikal orang yang sangat aktif dalam ikut organisasi. Oke. Kemudian saya selama kuliah juga pernah memenangkan sebagai mahasiswa berprestasi. Wow, Saya pernah nice. jadi mahasiswa pertukaran ke Mhm. Universitas Negeri Jakarta selama satu Oke. semester. Dan banyak hal, jadi ketua panitia, ketua event Mmm. dan sebagainya. Jadi banyak hal yang Tuhan proses saya di masa kuliah Oke. dan juga di masa SMA juga Tuhan sudah banyak proses untuk memimpin orang Mhm. lain. Dan setelah lulus kuliah, jadi biasanya kalau kita kuliah tuh biasanya kita kumpul sertifikat gitu Iya kan betul, SKP. supaya betul, supaya untuk CV kita bagus gitu kan. Heeh. Jadi kumpul pengalaman, jadi kita magang juga, magang di Polda khususnya di Mhm. Biro Psikologi. Jadi banyak hal yang Tuhan proses gitu ya, Iya. banyak hal yang Tuhan kasih. Tapi akhirnya pun itu menjadi dasar pijakan saya untuk berdiri di atas itu. Oke. Dari semua yang Tuhan sudah berikan kesempatan itu, saya berdiri di atas itu dan saya merasa bahwa, oh saya bisa gitu. Mmm. Saya punya skill ini, saya punya kemampuan ini, CV saya juga sudah banyak gitu kan, Mhm. ikut volunteer ini dan sebagainya. Dan dari semua itu saya rasa setelah lulus, saya pasti bisa langsung dapat kerja Ya. gitu. Langsung dapat kerja, langsung ya seperti harapan saya gitu ya, seperti Iya. harapan saya. Tapi itu ujungnya Tuhan proses saya lulus 2021 Mhm. dan baru keterima kerja di tahun 2023. Jadi ada sekitaran 2 tahun saya tidak bekerja. Oke. Di situ memang struggle mungkin jadi untuk anak-anak muda ya Mmm. yang mungkin lagi struggle di pekerjaan, Yes. mencari kerja susah, ya itu pun saya alami gitu. Mhm. Karena di posisi itu kita merasa kita tertinggal, teman-teman Iya. lain tuh padahal mereka jujur ya, saya orang yang aktif juga melayani Mhm. walaupun saya menolak untuk menjadi hamba Tuhan, tapi saya aktif bantu pelayanan. Waktu itu saya menuntut Tuhan, Mhm. Tuhan kok saya sudah melayani Tuhan, sudah memberikan waktu untuk Tuhan, masa muda saya untuk Tuhan. Kenapa rasanya hal sekecil ini pun Tuhan tidak kasih ke saya, Iya. gitu kan? Padahal saya bisa loh, saya kan ini. Saya mahasiswa berprestasi, saya ikut ini, saya jadi ketua ini. Semuanya saya bisa, gitu kan. Tapi kenapa Tuhan? Dan di masa 2 tahun itu Tuhan proses saya. Iya. Proses saya sedemikian rupa dan akhirnya di satu titik saya pun menyadari bahwa semua pijakan saya sementara dihancurkan Tuhan. Wih. Dibabat Tuhan habis. Hmm. Sehingga kita pun mau bersandar atau percumalah CV ini, percumalah sertifikat ini, percumalah ada ini, percumalah ikut itu. Sampai ada di titik
hopeless seperti itu, Iya. putus asa, rasa rendah diri karena melihat teman-teman lain sudah ada pekerjaan, sudah Mmm, mantap, sudah keren gitu ya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua, tidak ada yang terlalu lambat dan tidak ada yang yes, terlalu cepat kalau ya. engkau berjalan sama Tuhan. Selalu Wow, tepat sama waktunya Tuhan. Dan that's so waktu good. itu saya memang Tuhan banyak proses dan kemudian saya ada di satu titik yang memang surrender all, Mmm, terserah Tuhan saja. Akhirnya waktu itu saya fokus melayani saja, saya mhm, ikut JMK waktu itu di iya, 2023, mmm, aktif ikut JMK, kita komunitas, di situ kita dibangun juga di dalam yes, komunitas, ada saling mendukung, saling memberi semangat satu mhm, dengan yang lainnya, sehingga dari situ saya merasa tidak sendiri, gitu. Saya merasa tidak sendiri, ada teman-teman lain yang iya, support, ada teman-teman betul, lain yang eee, mendorong saya untuk tetap berkembang, maju, yes, bahkan di JMK banyak diberikan kepercayaan untuk berkembang, untuk mhm, mengembangkan diri sendiri. Dan setelah saya gabung di JMK, kemudian di bulan Juli mhm, 2023, saya diterima walaupun lamaran itu sebenarnya saya sudah masukkan apply di eee, 1 tahun sebelumnya, wow, 1 dari tahun ya? 2022 akhir kemungkinan bulan-bulan Oke, November, dan saya sudah tidak kepikiran untuk berharap karena apalagi mhm, sudah hampir 1 tahun saya apply. betul, Jadi saya kemudian di bulan Juni saya mhm, dipanggil di salah satu perusahaan, perusahaan ini bergerak di bidang produksi minyak, PT mhm, Multinabati Sulawesi, kalau rekan-rekan wih, tahu, eee, itu anak perusahaan dari Wilmar Group. mhm, Jadi saya bekerja masuk di 2023 bulan Juli, oke, diterima masuk kerja di situ dengan, apa yang mau dibilang, dengan sangat cepat juga menurut saya prosesnya lumayan cepat. Jadi sekitaran oke, 1 sampai 2 minggu mhm, sudah langsung masuk kerja. diterima? Iya, langsung Wow, masuk oh kerja. bukan cuma diterima langsung masuk kerja hari Iya, pertama? betul, betul. Oke, terus terus? Kemudian saya masuk kerja, saya bekerja di tanggal di bulan Juli itu, dan Tuhan banyak memproses saya. Jadi saya tuh bekerja tidak melihat gaji saya, Mhm, tidak melihat apapun yang saya capai, tapi saya tuh selalu dari kecil memang sudah ditanamkan lakukan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan, Tuhan, bukan untuk mmm, manusia. Jadi semua yang saya kerjakan walaupun di dunia pekerjaan, di dunia karir, saya lakukan semuanya sama seperti untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. mmm, Jadi Eee, pun harus overtime, harus mmm, lembur, tidak hitung-hitungan begitu mhm, dalam bekerja. Long story short, akhirnya di 1 tahun saya bekerja, saya dipromosikan untuk oke, memegang sebuah jabatan sebagai departemen head. Jadi saya masuk sebagai rekrutmen oke, staff. 1 tahun bekerja saya dipercayakan untuk pegang head departemen. mhm, Waktu itu sebenarnya hanya untuk backup karena head departemennya lagi sakit. Jadi mmm, diminta dipercayakan saya untuk backup. mmm, Kemudian setelah saya backup, eee, potensi saya terlihat gitu ya dengan saya backup pekerjaan itu, yap, saya dipromosi di awal tahun 2025, wih, saya dipromosi naik golongan. Long story short-nya lagi, di tahun 2025 akhir, mhm, saya diajukan lagi untuk dipromosi lagi. promosinya cepet banget ya, awal dan akhir tahun ya? Iya, Dalam begitu. satu Jadi tahun yang sama? dalam 1 tahun yang sama. Nice, Dan di situ saya melihat bagaimana cara Tuhan membawa. ya, Saya kan merasa bahwa dulu waktu saya menggunakan kekuatan saya sendiri, tidak ada yang bisa saya buat. yap, Tapi ketika kita bersandar sama Tuhan, mmm, kita berserah sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan membawa seperti terbang begitu ya. iya Saya merasa betul, seperti Tuhan bawa melampaui segala kemustahilan yang mmm, mungkin sudah diatur dunia gitu ya. yes, Batasan-batasan, jadi perusahaan ini bukan perusahaan startup, jadi sudah yap, perusahaan yang besar, kalaupun mhm, rekan-rekan tahu, sudah ada SOP-nya, sudah ada betul, standarnya. Jadi ketika karyawan baru untuk mau mhm, dipromosi dan juga untuk dari promosi satu ke promosi selanjutnya sudah ada standar batasan waktu. Tapi ketika betul, berjalan sama Tuhan, seperti tidak terpakai aturan yang iya, dibuat di dunia dan Tuhan bawa melaju betul, sampai ada di posisi sekarang ini, wow. gitu. Wow, that's so good loh, Yoel. Itu tuh kayak misalkan Raja Wali yang dibawa terbang tinggi, Iya, melampaui
semua struggles di dalam udara, ketemu Betul, apa, atau betul ada sekali. angin yang kencang gitu. Betul, Tapi kalau kita pegangannya sama Tuhan, ujung-ujungnya kemenangan. betul sekali. Seperti yang ada di kitab Ulangan ya kalau nggak salah, yang Mm, firman Tuhan bilang bahwa dia memegang tangan kanan kita dan membawa kita kepada kemenangan. betul, Kan Tuhan betul. yang pegang nih Iya, tangan kita. Kita kan manusia dikasih free will ya iya, Yoel. Kita mau pegang balik nggak tangannya Tuhan? Kalau kita nggak pegang balik ya otomatis kekalahan lah yang kita dapatkan. betul sekali. Wow, dan yang Yoel saksikan kemenangan ya. Ya, dan pun yang perlu semua juga, saya rasa pesan juga untuk ke Yes, rekan-rekan semua, kadang tuh kita merasa tidak sombong gitu ya. Kadang tuh kita betul. merasa kita tidak sombong di hadapan manusia, kita tuh kelihatan rendah hati. Ya, Tapi kadang di mata Tuhan itu adalah titik balik saya surrender ke Tuhan. betul. Tuhan buat kayak Tuhan berbicara di hati saya tuh kayak kamu terlalu sombong ketika Hmm, kamu berdiri di kakimu sendiri. betul. Mengandalkan kekuatanmu, Hmm, mengandalkan pengalamanmu, betul. apa yang sudah kamu buat, apa yang Hmm, sudah, padahal semua itu pun itu Tuhan yang kasih. yes. Tapi ketika kita menjadikan itu sebagai suatu pijakan, kadang tuh kita sombong di hadapan Tuhan. Ya, Seakan-akan kita berdiri angku di hadapan Tuhan dan ketika kita ada di posisi itu yang akan Tuhan pangkas lebih dulu. Tuhan babat habis Iya, ya. babat habis sebelum janji Tuhan tuh Tuhan kasih. Wow, Gitu. that's so good. Jadi intinya ya buat teman-teman, Tuhan tuh nggak lihat bahwa kalau kita berdiri kaki sendiri, otomatis kita pasti mampu. Iya, Tapi Tuhan tuh mau lihat, apakah dengan kemampuan yang kita punya, kita masih mau bergantung sama dia nggak? betul sekali. Dan itulah yang menjadi kesaksian Yoel sendiri ya. Iya, Bahwa ketika mau pegang tangannya Tuhan, mau berjalan sama Tuhan, yang dulunya sempat Tuhan babat habis, berarti 2 tahun itu tuh dibabat semua keakuan, iya, betul sekali. dibahas semua kepercayaan diri yang hanya berdasarkan pada diri sendiri bukan kepada Iya, Tuhan iya. gitu. Dan membuat Yoel akhirnya benar-benar deh Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Surrender, surrender. Iya. Jadi kalau Yoel nggak ada di titik Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan turun tangan, mungkin waktunya makin panjang nih. Nggak 2 Betul, tahun betul doang. sekali, betul. Betul Mungkin ya? lebih lama Lebih lagi. lama lagi sampai akhirnya ya udah deh, udah di titik nol Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Sekarang saya nggak mau mengandalkan skill, mengandalkan sertifikat, mengandalkan pengalaman. Tapi bukan berarti itu nggak penting ya. Iya, Itu penting, tapi harus didasari kebergantungan kita kepada Tuhan. iya, cara pandang kita, cara Yes. pandang kita. Gitu. Karena jangan sampai kita gini loh, kita terlalu rohani, tapi Hmm, kita juga nggak mau ikut semua proses yang ada di dalam dunia ini. Iya, Artinya, oh betul. yaudah saya berdoa aja, saya nggak perlu upgrade skill, saya nggak perlu ambil sertifikat, saya nggak perlu sekolah. Mm-mm. Itu big no ya Iya, teman-teman. itu salah besar. Atau sebaliknya, oh saya udah punya sertifikat, udah punya skill, saya sekolahnya tinggi, jadi yaudahlah nggak usah berdoa, orang yang nggak percaya pun dapat ini semua. Betul, Itu betul. nggak Nggak boleh boleh. juga. Jadi Balance lah, harus yes balance. betul, jadi harus sama gitu. Iya, Apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan tuh berjalan beriringan. beriringan. Namanya orang Kristen ada istilah ora. Et labora. Yes, betul. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman OGs yang ada di rumah. Dan aku tuh penasaran banget nih Yoel, kan Yoel cerita karirnya ini cepet banget naiknya. Yoel pernah nanya nggak gitu ke atasannya, kok saya bisa dipromosiin dalam jangka waktu atau durasi yang sangat singkat seperti ini gitu. Apakah ada feedback khusus dari manajemen yang akhirnya memvalidasi, oke, saudara Yoel kamu naik pangkat secepat ini? Kalau untuk bertanya secara langsung saya nggak pernah tanya. Mm-mm. Karena pun saya merasa kok dipromosi lagi? Bingung ya? Iya, jadi bingung. Jadi mau bertanya ke manusia tapi ketika saya merenung Iya. sendiri, ini kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Ini kalau kita tidak jalannya awalnya sama Tuhan, semuanya ini sangat mustahil untuk kita Yes. dapat. Karena teman-teman saya pun bukan untuk apa ya, tapi teman-teman saya yang sudah pun lama bekerja Mhm. gitu ya, mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang Tuhan buat ke saya. Yes. Dan saya pun berpikir bahwa semuanya hanya karena Tuhan kok, bukan karena Betul. kita. Jadi waktu awal kalaupun saya merasa dan saya dapat semuanya ini karena saya merasa saya bisa, mungkin saya saat ini adalah orang yang paling sombong Ya. yang bisa jadi. Tapi waktu awal Tuhan buat saya Hancur pasrah ya. dulu, hancur dulu, Iya. menyerah, tidak ada pegangan sama sekali, tidak ada apa yang sama sekali yang bisa saya banggakan dan Betul.
Tuhan kasih janji Tuhan. Ya, wah setuju sih. Di saat kita betul-betul merencanakan semua rencana kita, Iya, maksudnya kita menyerahkan semua rencana kita ke Tuhan, rencana Tuhan lah yang terjadi. Karena kalau firman bilang ya, setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku dan iya, rancanganmu dan dari rancanganku. rancanganku. Jadi sepintar-pintar apapun kita merencanakan masa depan kita, Tuhan lebih pintar. Betul sekali. Karena kita ciptaan, dialah Iya, pencipta. Gitu iya, ya. Jadi betul. gapnya jauh nih. Tuhan yang nyiptain loh. Jadi nggak usah dalam tanda kutip kita sok tahu lah menentukan hal ke depan. Tapi bukan berarti kita nggak prepare. Betul sekali. Tapi dalam masa-masa itu ya kita harus selalu tanya Tuhan. Seperti yang Yoel sharingkan. Iya, Doa, tanya Tuhan. Minta guidance, minta perlindungan, pertolongan. Itulah yang harus kita lakukan ya. betul, betul. Dan satu lagi sih pertanyaannya Kak Kristi. Kan Yoel cerita kalau dalam perjalanan karir itu durasinya nih cepat sekali. Tapi ada gak sih satu momen di dalam perjalanan karir Yoel, Yoel tuh mendapati satu peristiwa yang gak mengenakan hati sampai akhirnya bertanya dan meragukan Tuhan gitu dalam perjalanan karir Yoel yang secara pandangan manusia atau perjalanan spiritualnya enak-enak aja gitu Hmm. sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Pernah gak kamu ada di fase meragukan Tuhan gitu? Oke, kalau mungkin fase meragukan Tuhan mungkin saya melewatinya waktu sebelum di Sebelum dunia ini, pekerjaan gitu. Karena oke. kan ketika sudah menerima pekerjaan, kita sudah melihat di janji Tuhan. Jadi tidak Ya, ada keraguan lah gitu kalau di yes. dunia pekerjaan. Tapi sebelum dunia pekerjaan tuh sangat-sangat meragukan Tuhan. Kenapa? Karena Hmm, saya melayani Tuhan. Itu saya memberikan waktu saya untuk Tuhan. ya, Kok Tuhan buat saya seperti ini? hmm, Seakan-akan kita menuntut Tuhan yes. dengan apa yang kita sudah buat. Yang harus kita tahu bersama, dan Tuhan pun banyak membuka saya ketika saya sudah ada di dunia pekerjaan saya. Hmm, Kayak Tuhan flashback. Ketika kita melayani Tuhan bukan karena kita mau dapat sesuatu atau karena hmm, kita mau menuntut berkatnya Tuhan. Tapi karena hati kita yang hmm, memang Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menebus kita. Kewajiban kita untuk melayani Tuhan. yes betul. Jadi melayani Tuhan bukan karena kita mau diberkati, Hmm, tapi karena kita sudah diberkati, ya kita amin. wajib untuk melayani Tuhan, gitu. Betul. Wow, Mungkin kalau keraguan, apa ya, mungkin bukan keraguan ke Tuhan, tapi keraguan ke diri diri sendiri. sendiri. Setelah sekarang Tuhan percayakan di posisi yang saat ini, yang harus handle 28 kurang lebih, Wow, 8 orang bawahan, ya? ya 28 Mhm. orang bawahan saya, atau ada yang di under saya. Semua orang yang ada itu umurnya semuanya di atas Di saya. atas. Betul, orang-orang tua seumuran bapak saya, seumuran ibu saya. Waduh, luar biasa loh. Mungkin keraguannya ke diri sendiri gitu ya, Hmm, kayak gimana mau urus orang-orang seperti yang lebih ini, lebih senior senior, lebih usianya, tahu, pengalamannya lebih pengalaman. banyak. Hmm, Mungkin keraguannya lebih ke situ, Tuhan bisa ndak ya saya? ya. Tuhan bisa ndak ya? Tapi saya tahu ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan pasti sertai. Yes, amin. Allah Immanuel ya. Iya, betul. Ini luar biasa loh teman-teman OGs. Karena bekerja dengan lintas generasi, apalagi Betul, generasi yang senior, cara komunikasinya kan pasti beda. beda, Pengalamannya tuh beda banget ya, karena beda. mereka mungkin dari perusahaannya masih segini, mereka udah di situ nih. Iya, Terus tiba-tiba ada anak muda datang baru masuk, kok karirnya makin melejit dibanding saya gitu yang udah lebih betul. senior di Dan baru masuk sini. pun udah banyak ngatur. Iya, Ini harus ini, harus ini. apalagi posisinya pimpinan gitu Betul. ya. Tapi itulah dimana Yoel harus ada di titik, Tuhan kok saya bisa nggak ya? Karena dengan Yoel bertanya seperti itu, Tuhan kasih jawaban yang seperti firman ya. I can do all things through God. Betul sekali, betul sekali. Through God loh, jadi bukan through ourselves, Iya, bukan juga melalui orang tua kita atau mentor rohani kita atau gembala kita di gereja, tapi through God only gitu. Hanya yes. melalui Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Semuanya, semuanya. Even yang gue lakukan saat ini, Betul. memimpin para senior ya. Iya, 28 orang lagi. 28 orang. Itu 28 orang yang anggota saya. Tapi kan kita sebagai HR tuh kadang harus ngurus Yang orang lain lain juga, juga. Jadi betul. secara keseluruhan juga ke karyawan yang lain. Betul. Berantem, salah paham, Hmm, salah komunikasi, betul. miskomunikasi. Harus cari benang merahnya, harus Ya, ketemuin gimana cari solusinya. Ada yang sampai udah mau berkelahi di tempat kerja dan harus menyelesaikan itu seorang muda yang iya, belum berpengalaman sama iya. sekali, dan harus apa, ini orang tua udah pada tua gitu ya, udah pada tua, tapi kita yang sebagai orang-orang muda Tuhan kasih taruh ditempatkan di situ Iya. untuk
membuat dan menunjukkan rencana Tuhan untuk Yes. menunjukkan bahwa orang-orang yang dipakai Hmm, Tuhan. wow. Dan satu hal sih Yoel yang Kak Krisi percaya ya. Kan Yoel pekerjaannya di bidang HR dan General Affair. Iya, Kamu tuh berhubungan sama manusia betul, langsung ya. betul, Dan tadi Yoel cerita, Kak aku tuh dipercayain pekerjaan ini bahkan bukan cuma untuk manage kegiatan manajemen, tapi manage people yang ada di dalam perusahaan ini, betul. yang berantem harus disatuin lagi, harus ada istilahnya konseling lah. Iya, Dan disitulah mediasi gitu. aku percaya apa yang Yoel dapatkan dari kecil, melihat orang tua menginjil, mengembalakan, disitulah Tuhan ajarin Yoel. Yang kamu Iya, dapatin dari kecil, ini loh bekalnya untuk pekerjaan kamu. betul, betul, Kamu betul. bisa menginjili dan mengembalakan orang-orang yang ada di sana. Iya, jadi fokusnya tuh bukan ke diri sendiri. Kita tuh Iya, kadang lupa ke diri sendiri. iya, Kadang kan biasanya kalau zaman sekarang self love gitu. iya. Jadi kadang kita tuh lupa dengan diri sendiri. Jadi karena kita harus melihat, aduh gimana ya menyelesaikan Hmm, masalah dua orang ini. Ada yang sudah betul. datang, Pak saya mau cerita, Hmm, keluarga saya begini, suami saya begini. Ini saya di kantor atau udah buka biro konseling seperti itu. Ada aja yang datang, Pak saya mau curhat soal ini, ya, soal keluarga saya. Tapi di situ kadang Tuhan berbicara untuk membantu mereka. Jadi akhirnya yang pun mereka ada banyak masalah, hmm, ada yang Pak saya, bahkan yang terakhir tuh datang, Pak saya hati saya kayaknya nggak beres, saya dendam sama orang ini, oke, sesama karyawan juga, saya dendam, dia begini, begini. Dan Tuhan pakai saya, Tuhan saya bisa katakan Tuhan pakai saya untuk bahwa mereka dan mohon maaf mungkin mereka orang yang tidak mengenal Tuhan karena ya, di area Gorontalo tuh kita tuh minoritas. minoritas. Jadi tidak mengenal Tuhan dan Tuhan pakai orang-orang yang Hmm, Tuhan pilih untuk membawakan firman lewat firman. Lewat hal-hal pekerjaan. lewat pekerjaan. Wow, God is so good ya. Betul. Ini hal yang aku percaya bisa kita lakuin di mana saja ya, OGs. Iya, Kalau Yoel di pekerjaan, mungkin teman-teman bahkan di gereja pun itu harus ya. Karena harus. bukan berarti kita udah sering bergereja, labelnya orang Kristen, tapi betul mengenal Tuhan nggak? Betul sekali. Dan disitulah kita hadir, makanya kita harus mengenal Tuhan dulu nih. Iya, Supaya ketika orang bertanya kita bisa jawab, iya, ada hikmat yang Tuhan titipkan untuk kita sampaikan betul, gitu. betul. Dan satu hal sih yang aku dapatkan dari perjalanan Yoel itu harus more of God, less of me. Sangat-sangat betul. Karena apalah kita ya Iya, tanpa apalah Tuhan. kita tanpa Tuhan. Apalah saya gitu kalau Tuhan gak menyertai. Iya, Kayak Musa ya, Musa atau Yosua aku coba kita ingat-ingat lagi yang di dalam firman yang bilang, bila engkau tidak besertaku, aku aku gak tidak mau mau berjalan. jalan gitu. Betul. Kadangkala manusia, Tuhan menyertai atau enggak, saya mau jalan. Iya, Padahal dasar firmannya, bila Tuhan gak beserta, kita gak mau jalan. Artinya kita tahu ini bukan jalan yang Tuhan kehendaki. betul. Kalau yang jalan Tuhan kehendaki, otomatis di situ ada penyertaan Tuhan. Tapi Iya, kalau bukan, ya jangan coba-coba masuk deh. betul sekali. Mau sepintar apapun kayak Yoel tadi, akhirnya di masa penantian, masa padang gurun dulu Padang nih. gurun, Biar dibabat dulu nih segala apapun yang merasa bisa, merasa merasa mampu, mampu capable. ya. Ya Tuhan gantikan dengan nih saya kasih kekuatan yang saya punya. Iya, Biar kamu ketika masuk ke dalam area pekerjaan, kamu terbang seperti seekor Raja Wali. iya. Tuhan tuh mau lihat sampai di mana sih kemampuan Yes, kamu, betul. sampai di mana sih kamu bisa, Betul, sampai betul. di titik kamu menyerah, di situ baru Tuhan tolong kamu. Tuhan tolong. Ya. Ya, Menyerah sama diri sendiri tapi akhirnya dipegang bersa- Tuhan. Iya, Ini menarik loh Yoel. Kan kamu tadi bilang pekerjaan kamu itu banyak menangani masalah-masalah karyawan. Ya betul. HR kan kita banyak, misalkan ada yang mau resign, kita kasih konseling. Ada Ya, yang misalkan, aduh kok karir saya stuck mulu pak, boleh dong kasih pencerahannya. Itu kan hmm, tugas-tugasnya HR. ya, Atau misalkan kasus-kasus yang gelap, mm-mm, perselingkuhan. ya, Atau ada yang berantem, berkelahi dengan menggunakan barang-barang tajam. mm-mm, Mungkin atau ada karyawan yang berkasus narkoba mungkin atau hal-hal mm-mm, lain yang itu mungkin Yoel temukan juga gitu atau yang sering ya, Yoel dengar dari cerita teman-teman yang lain. Sedangkan aku percaya Yoel pun pasti punya masalah hidup kan. betul Tapi pasti semua ngurusin juga orang. nih masalah hidup orang. Itu kamu gimana mengatasi itu? Oh, gimana ya? Kadang ketika sudah berurusan dengan orang, namanya kita berurusan dengan orang luar,
energi kita tuh kadang Habis. terkuras, habis gitu. Jadi membantu orang betul sangat baik gitu ya, tapi Ya. kadang ketika kita energi kita berkurang, cuma dekat kepada Allah saja, tenang dan mendapatkan Wow, energi amin. yang baru. Jadi Mm. nge-charge tuh dari situ. Jadi saya tuh nggak fokus ke Mhm. masalah saya jadi akhirnya. Betul, betul, Masalah saya namanya manusia nggak mungkin nggak ada masalah ya. betul. Jadi pasti ada masalah. Tapi Tuhan tidak bawa untuk fokus ke masalah saya. Tuhan buat saya fokus ke orang lain. Masalah saya tahu-taunya udah Beres. selesai. Biar saja sendirinya. Tuhan Wow. kasih jalannya. Seperti itu. Wah, ini luar biasa sih. Kamu umur berapa sih, Yoel? Saya umurnya 26 tahun. 26 tahun, Iya, udah punya banyak pengalaman, terutama puji Tuhan. pengalamannya sama Tuhan, Iya, dalam pekerjaan maupun pelayanan. Dipercayakan jadi seorang head iya, untuk 28 orang dalam Orang, timnya dan timnya. karyawan seluruh perusahaan. iya. Karena seluruh betul. perusahaan itu dalam pengawasannya HR ya. Betul sekali. Mau ngapain, mau dari masuk kerja sampai dia keluar dari Keluar. kantor itu pun HR yang HR. ngurusin Betul, gitu. betul. Kalau finance kan keuangannya, Iya. marketing ya gimana Penjualan, promosiin, ya. penjualan semuanya. Tapi HR kan mau orang marketing, orang finance, IT, semua kan kalian yang ngurusin. Ngurusin. Gitu. Dari awal dia masuk, dikembangkan, Iya. upgrade skillnya, sampai pun dia mau selesai, dia mau keluar. Jadi kalau biasanya bahasa di HR tuh, kita yang paling pertama ada di perusahaan dan kita orang yang paling terakhir kalau perusahaan tutup. Jadi udah paling setia lah gitu di perusahaan itu Gitu. adalah orang-orang yang ada di divisi HR. Dan ini bukan perkara yang mudah, tapi karena Tuhan yang menyertai makanya Yoel dimampukan. Betul. Nah, next question nih Yoel. Ini kita masuk ke arah-arah yang paling terakhir. Kak Kristi penasaran dengan pencapaian yang Tuhan berikan ke Yoel saat ini, semua pengalaman yang boleh dialami dan dimiliki. So what's next? Kamu punya planning apa ke depannya? Apakah mau stay di karir atau mungkin mau cari opportunity yang lain, mungkin mau membangun keluarga atau anything yang sedang Yoel targetkan atau sedang Yoel gumulkan dan mau direalisasikan nantinya? Oke, sebenarnya kalau ditanya seperti ini, kadang kita ada di posisi dua jalan nih. Oke. Tujuan kita atau mau panggilan Tuhan gitu kan. Karena kalau saya sendiri pun dengan pertanyaan rencana saya tetap berkarir gitu ya. Betul. Berkarir, kemudian membangun rumah tangga. Itu rencana saya. Tapi kadang rencana kita seperti yang kita sudah bahas di awal tadi, jauh Jauh dari dari rencana rencana Tuhan. Tuhan gitu. Karena gini Kak, waktu sebelum saya masuk kerja di 2023, saya dapat pesan Tuhan lewat Pastor Mike. Oke. Pesan Tuhan lewat Pastor Mike, waktu itu Pastor Mike doakan saya dan Pastor Mike sampaikan bahwa saya Tuhan kasih kesempatan untuk bekerja, tapi Tuhan kasih kesempatan selama 3 tahun. 3 tahun aja? Iya, 3 tahun dan ini hampir 3 tahun. Udah masa habis waktu ya? Iya. Dan lagi pergumulan nih antara mau tetap pada tujuan saya sendiri ataukah mau ikut panggilan Tuhan. Gitu. Jadi masih dilema Oke. dan minta tanda dari Tuhan. Kalau rencana saya memang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tapi saya mau setiap langkah yang saya ambil Tuhan menyertai. Ya, betul. Apalah kita ketika kita hebat, apalah kita ketika kita mampu, apalah kita dengan semua pencapaian kita, kalau Tuhan tidak menyertai kita. Ya, betul. Karena hanya orang yang mengikuti panggilan Tuhan, mereka lah yang disertai Tuhan. Betul. Dan menikmati janjinya Tuhan ya? Betul sekali. Wow. Jadi ini ada di persimpangan jalan, bukan yes or no ya? Ya. Tapi ada pilihan A sama pilihan B. Iya. Tinggal Tuhan mau kasih pilih yang mana. janjinya, tapi kita mau mengikatkan diri dalam perjanjian itu atau tidak? Wow, ini good one loh. Tuhan tuh kasih janji. Iya. Tapi kita mau nggak untuk mengikatkan Mengikatkan ya? diri karena ada hak yang harus kita lepas. Yes, setuju. Dan ada kewajiban yang harus kita lakukan dalam perjanjian itu. Kan kalau perjanjian kerja tuh biasanya kan kita ada tuh perjanjian kerja. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita tidak bisa lakukan. Betul. Dan kalau mengikut Tuhan, ada hak yang mungkin harus kita lepas. Kebisaan kita mungkin atau target kita, Yes. rencana kita ke depannya mungkin ada yang harus kita lepas karena tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Tapi kamu mau memikatkan diri dengan perjanjian Tuhan atau tidak? Ya, Itu betul. kuncinya. Betul, betul.
mau ikatkan diri nggak? Karena kan kita adalah mempelai Kristus. Betul. Dan Kristus adalah kepala Iya. untuk kita. Mempelai kan pasti ada perjanjian Betul. nikahnya. Yes. Jadi kita terikat dalam hubungan seperti mempelai Iya. dan kita tuh udah dibayar lunas ya sama Betul Tuhan sekali. Yesus dengan darahnya yang mahal, Iya. dengan kehidupan yang Tuhan korbankan buat kita jadi seorang juru selamat buat semua orang. Betul, betul. Jadi sangatlah mahal ya harga yang Tuhan bayarkan untuk kita. Mahal sekali. Tapi kadangkala kita nggak mau ya Yoel untuk mau ikut maunya Tuhan. Karena aku pun pernah ada di pengalaman Yoel gitu. Dan aku percaya nggak cuman Yoel atau aku, pasti teman-teman yang menyaksikan ada juga Banyak ya. juga mungkin yang mengalami. Dan semoga ini menjadi satu titik balik kehidupan bahwa apapun rencana kita, keputusan Tuhanlah yang pasti terjadi. Dan ingat semua ada resiko ya untuk Betul. setiap yang kita mau pilih. Betul, betul. Kalau ikut Tuhan resikonya keselamatan. Iya. Nggak ikut Tuhan resikonya kebinasaan. Kebinasaan. Tinggal pilih nih. Emang sih menuju kebinasaan itu perjalanannya enak gitu kan. Wah nyaman banget nih yang Nyaman, ditawarkan. sana nyaman, ya. Kalau mau ngejar keselamatan pengorbanannya banyak. Effortnya harus mati-matian. Bayar harga di Ya. sana. Tapi ujungnya keselamatan. Keselamatan. Dan itu sifatnya kekal. Betul. Yang enak-enak sifatnya tidak kekal. Kekal. Jadi pilih yang mana nih? Iya. Happy selamanya atau happy sementara? Itu kan yang anak muda cari, maunya bahagia. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab kan udah dicatat, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Betul. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita ikut maunya Tuhan. Iya. Kita ikut rencananya Berjalan dalam Tuhan. rencananya Tuhan, berjalan dalam panggilannya Tuhan. Yes, setuju banget. Dan hari ini aku percaya seorang anak muda yang Tuhan percayakan untuk hadir di Overflow Podcast, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupannya, yang memang pada dasarnya juga sangat punya etos kerja yang tinggi, tapi di balik semuanya itu harus ada iman yang kuat yang dibangun. Betul. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan Yoel, aku sendiri percaya, Kak Kristi percaya Yoel sudah menjadi berkat buat Amin. tempat kerjanya Yoel, buat keluarga Yoel, dan melalui teman-teman OJIS yang menyaksikan podcast kita hari ini. Amin. More of Him and less of me. Yes. Dan satu hal, Yoel bolehkah kasih pesan-pesan buat generasi muda yang saat ini sedang mau berkarir atau mau mengambil sebuah keputusan besar sehingga mereka itu gak salah jalan dan tetap memilih ikut Tuhan. Oke, ini ada satu ayat ya untuk semua rekan-rekan yang ada di sini yang menyaksikan podcast ini. Saya ambil dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33, mungkin hal yang sudah sering didengar di gereja atau di tempat manapun yang rekan-rekan pernah dengar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika Tuhan yang menyuruhmu, Tuhan pasti sertai engkau. Dan orang yang disertai Tuhan akan mendapat penyediaan langsung dari Tuhan, bahkan untuk sesuatu hal yang mustahil. Jangan pernah khawatir tentang masa depanmu. Masa depanmu tidak ditentukan oleh orang lain. Masa depanmu tidak ditentukan oleh kegagalanmu. Tapi masa depanmu ditentukan jika hari ini saat engkau mendengar podcast ini, engkau mau ambil keputusan untuk mendengar dan melakukan apa maunya Tuhan dalam hidup. Amin. Wow, praise God. Tim yang ada di balik layar kasih aplaus dong buat Tuhan Yesus. Dan buat anaknya yang sangat dikasihinya, sahabat kita Yoel. Yoel, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga nanti ya setelah what's next-nya tadi udah ada yang terjadi, gebrakan baru yang Tuhan lakukan di hidupnya Yoel. Amin. Balik lagi ke sini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Yoel. Yes. Praise God, terima kasih Yoel untuk waktunya udah mau sharing-sharing dengan kita. Terima kasih juga. Semoga kita boleh berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Amin. Yang lebih indah dan tentunya penuh makna bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yoel dan sampai ketemu lagi di Overflow Podcast berikutnya. Tempat di mana kita sharing the truth and overflowing with love. Bye guys. Bye. God bless.